kelompok. Nisa Putri, saya Faikotur Rahmania, Saya Karisma Putri. Saya Siti Humaira Tulizati. saya Nurjana Setianingrum, saya Rahmawati Fajriah, Saya Sinta Trianjani. Pengertian KIE. KIE atau penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana BKKBN 2011. Komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung ataupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu efek. Depkes RI 1984. Tujuan dilaksanakannya program KIE yaitu untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat atau klien secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Prinsip dalam melaksanakan KIE: 1. Memperlakukan klien dengan sopan, baik, dan ramah. 2. Memahami, menghargai, dan menerima keadaan ibu sebagaimana adanya. 3. Memberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 4. Menggunakan alat peraga yang menarik dan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. 5. Menyesuaikan isi penyuluhan dengan keadaan dan resiko yang dimiliki ibu. Prinsip sebagai pedoman dalam melakukan KIE yang sukses. 1. Realistis, advokasi dan KIE yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. 2. Sistematis, advokasi dan KIE adalah seni tetapi bukan lukisan abstrak sehingga diperlukan perencanaan yang akurat. 3. Taktis, advokasi dan KIE tidak mungkin dilakukan secara sendiri sehingga harus membangun kemitraan. 4. Strategis, KIE atau penyuluhan tidak selalu menjadi kegiatan yang berdiri, namun bisa dilakukan secara integratif dengan kegiatan lainnya di lini lapangan atau bersifat luas sesuai karakteristik wilayahnya. 5. Berani, KIE atau penyuluhan yang bertujuan mengubah sikap mental, kepercayaan nilai-nilai perilaku individu, serta kelompok masyarakat haruslah bersifat berani memberikan informasi yang jujur apa adanya. Jenis-jenis KIE. 1. KIE massal adalah suatu proses KIE tentang yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam jumlah besar. 2. KIE kelompok adalah suatu proses KIE timbul secara langsung antara petugas KIE dengan kelompok 2-15 orang. 3. KIE perorangan adalah suatu proses KIE timbul secara langsung antara petugas KIE dengan individu sasaran program. C. Teknik KIE. 1. Gather. G. Greet. Berikan salam, kenalkan diri dan buka komunikasi. A. Ask. Tanyakan keluhan atau kebutuhan pasien dan menilai apakah keluhan atau kebutuhan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. T. Tell. Beritahukan persoalan pokok yang dihadapi pasien dari hasil tukar informasi dan upaya penyelesaiannya. H. Help. Bantu klien memahami dan menyelesaikan masalahnya. E. Explain. Jelaskan cara terpilih telah dianjurkan dan hasil yang diharapkan mungkin dapat segera terlihat atau diobservasi. R. Refer atau return. Visit rujuk bila fasilitas ini tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai. Buat jadwal kunjungan ulang. 2. 1.7 ini tidak perlu dilakukan berurutan karena menyesuaikan dengan kebutuhan klien. SA. Sapa dan salam. Sapa klien secara terbuka dan sopan. Kemudian perhatian sepenuhnya. Jaga privasi pasien, bangun percaya diri pasien, tanyakan apa yang perlu dibantu dan jelaskan pelayanan, apa yang dapat diperolehnya. T. Tanya. Tanyakan informasi yang tentang dirinya. Bantu klien pengalaman tentang KB dan kesehatan reproduksi. Tanyakan kontrasepsi yang ingin digunakan. U. Uraikan.
Uraikan pada klien mengenai pilihannya. Bantu klien pada jenis kontrasepsi yang paling diingini serta jelaskan jenis yang lain. TU. Bantu klien berpikir apa yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Tanyakan apakah pasangan mendukung pilihannya. J. Jelaskan. Dijelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya setelah klien memilih jenis kontrasepsinya. Jelaskan bagaimana penggunaannya. Jelaskan manfaat ganda dari kontrasepsi. U. Kunjungan ulang. Perlu dilakukan kunjungan ulang untuk dilakukan pemeriksaan atau permintaan kontrasepsi jika dibutuhkan. D. Sasaran KIE. 1. Individu. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peran khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. 2. Keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. 3. Masyarakat. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen, saling tergantung satu sama lain. Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. E. Komponen KIE. 1. Pemberi KIE atau penyuluhan, toma, toga atau kader. 2. Penerima KIE atau penyuluhan, individu, keluarga, masyarakat. 3. Isi KIE atau penyuluhan. 4. Cara atau metode penyampaian KIE atau penyuluhan. 5. Media penyampaian KIE atau penyuluhan. 6. Hasil KIE atau penyuluhan. F. Bentuk KIE atau penyuluhan. Yang pertama, KIE tatap muka. Biasanya dilakukan oleh petugas lapangan pada saat kunjungan rumah atau jika sasaran individu mendatangi petugas lapangan di kelurahan. Sasaran KIE adalah bisa calon akseptor KB atau ibu hamil atau peserta KB. 2. KIE penyuluhan. Biasanya dilakukan di pendopo atau di pertemuan tingkat RW, pertemuan tingkat RT atau pertemuan rutin lainnya. Sasaran KIE kelompok adalah masyarakat setempat yang disesuaikan dengan tema KIE-nya dan berjumlah antara 2 sampai 15 orang. Yang ketiga, KIE media massa. KIE dengan menggunakan media massa ditunjukkan pada sasaran yang berjumlah banyak dan biasanya dilakukan pada kegiatan momentum seperti kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan atau TMKK. Media KIE atau penyuluhan. Media KIE atau penyuluhan meliputi dari 3, yaitu 1. Media komunikasi audial. Media komunikasi audial yaitu alat komunikasi yang dapat ditangkap, didengar, dan dipahami oleh alat pendengaran. Misalnya telepon, interkom, radio, serta tape recorder. 2. Media komunikasi visual yaitu alat komunikasi yang dapat ditangkap, dilihat, dan dipahami oleh alat penglihatan. Misalnya surat, KIE, IT, surat kabar, faksimili, majalah, buku, buletin, dan sejenisnya. 3. Media komunikasi audio visual yaitu alat komunikasi yang dapat ditangkap, dilihat, didengar, dan dipahami melalui alat pendengaran dan penglihatan. Misalnya televisi, film layar lebar, VCD, internet, dan sejenisnya. Karakteristik media massa sebagai berikut. Pertama, bersifat melembaga. Pihak yang mengelola media melibatkan banyak individu mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. Kedua, bersifat satu arah. Ketiga, jangkauan yang luas. Artinya media massa memiliki kemampuan untuk menghadapi jangkauan yang lebih luas dan kecepatan dari segi waktu. Juga bergerak secara luas dan simultan, di mana dalam waktu bersamaan informasi yang disebarkan dapat diterima oleh banyak individu. Keempat, pesan yang disampaikan dapat diserap oleh siapa saja tanpa membedakan faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, suku, bangsa, dan bahkan tingkat pendidikan. Kelima, dalam menyampaikan pesan media massa memakai peralatan teknis dan mekanik.
Selanjutnya media terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama media cetak. Media cetak merupakan sekumpulan bahan-bahan informasi yang dicetak di atas kertas dengan maksud untuk mencapai tujuan seperti memotivasi tingkat perhatian dan perilaku seseorang, menyampaikan informasi dan pengetahuan serta memberikan instruksi. Kelebihan media cetak yaitu repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengelipingnya. Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti. Kekurangan dari media cetak yaitu lambat. Dari segi waktu, media cetak adalah yang terlambat karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi kepada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Media cetak seringkali hanya membuat berita yang telah disebarluaskan oleh media lainnya. Tidak adanya audio, media cetak hanya berupa tulisan yang tentu saja tidak dapat didengar. Visual yang terbatas, media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Produksi, biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat. Yang kedua, media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik untuk mengakses kontennya. Kelebihan dari media elektronik yaitu cepat dari segi waktu. Media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat luas. Ada audio visual. Media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita. Sekian presentasi